Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana selaku perwakilan dari kelompok 6 untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana kelompoknya yaitu beranggotakan 3 orang. Di antaranya Kak Endah Kusuma Wardani, lalu Kak Dea Febrika, dan yang terakhir saya sendiri, Rizky Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul pengembangan sistem informasi manajemen untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem informasi manajemen. Langsung saja saya akan bagikan presentasinya. Perkembangan sistem informasi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan dahulu apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur bersama yang dapat mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik, dengan tujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan organisasi. Singkatnya, ini adalah serangkaian proses di mana data dapat diperoleh, dianalisis, dan disajikan dengan cara yang bermanfaat, dengan tujuan untuk pengambilan keputusan. Sistem ini bisa berupa alat yang sangat berguna untuk meninjau dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utamanya, sistem ini adalah untuk mengatur semua data yang dikumpulkan dari semua tingkat perusahaan, menggabungkannya, dan kemudian menyajikannya dengan cara mempromosikan dan meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat untuk meningkatkan profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Lalu untuk pengembangan sistem informasi manajemen itu sendiri merupakan tindakan, yaitu mengubah, menggantikan, atau menyusun kembali sistem lama menjadi sistem yang baru, baik secara sebagian maupun keseluruhan, dengan tujuan untuk memperbaiki sistem yang ada. Jadi seperti suatu perusahaan itu meningkatkan suatu sistemnya untuk perkembangan dan mengikuti teknologi yang ada untuk kemajuan perusahaan itu. Lalu selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan, maksud saya tahap-tahap pengembangan sistem. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yaitu suatu rangkaian ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Yaitu ini adalah tahap paling awal untuk pengembangan sistem. Lalu yang kedua, tahap analisis, di mana tahap ini bertujuan untuk mengetahui peranan teknologi informasi yang sesuai dan relevan. Yang ketiga, setelah dianalisis lalu melakukan tahap perancangan atau desain. Nah, pada tahap ini, tim teknologi informasi dan tim manajemen bekerja sama melakukan perancangan komponen-komponen sistem yang terkait. Setelah melakukan tahap perancangan, lalu melakukan tahap konstruksi. Semua yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi dalam skala yang lebih detail. Setelah semua tahap itu, lalu dilakukan tahap implementasi, yaitu ini adalah tahap yang merupakan tahap paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam organisasi. Nah, setelah digunakan ini, sistem informasi akan selanjutnya melalui tahap pasca implementasi.
Di sini tahap implementasi adalah kegiatan yang dilakukan. Di tahap ini adalah bagaimana pemeliharaan sistem akan dikelola. Nah, itu adalah tahap-tahap perkembangan sistem informasi manajemen. Lalu untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Dea, maaf maksud saya Kak Endah Kusuma Wardani. Silahkan Kak. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Endah Kusuma Wardani. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan penerapan sistem informasi. Terbagi menjadi 5. 1. Kurangnya dukungan dari pihak eksekutif atau manajemen. 2. Tidak memiliki perencanaan memadai. 3. Inkompetensi secara teknologi. 4. Komunikasi antara pengguna dengan perancang sistem informasi. 5. Tingkat kompleksitas dan resiko. Next. Di sini saya akan menjelaskan penerapan pendekatan sistem. Metode ilmiah terbagi menjadi 4. 1. Pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan, ketika kita menentukan tujuan, kita sebenarnya menentukan sasaran yang ingin dicapai untuk menentukan apakah output yang dihasilkan sesuai dengan output yang diharapkan. Maka tujuan harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat diukur dan harus ditentukan kriteria kinerja. 2. Sintesa. Mengkombinasikan bagian-bagian atau elemen untuk membentuk suatu kesatuan. Sintesa dimulai dengan mengidentifikasi komponen-komponen suatu sistem tertentu untuk dipilih kaitannya dan keterbatasan yang dimiliki baik oleh lingkungan atau sistem itu sendiri. 3. Evaluasi. Menilai setiap alternatif sistem terasa terperinci untuk menilai kinerja dan menentukan sejauh mana sistem tersebut dapat memenuhi target yang ditentukan. 4. Pemilihan. Kita melaksanakan pemilihan terakhir dari beberapa alternatif sistem berdasarkan sistem hasil penilaian kita. Suatu hal yang perlu disadari dari proses pemilihan adalah bahwa suatu sistem apapun akan menjadi sempurna dalam berbagai pertimbangan, dan ini hal yang tidak dikehendaki. Next. Peranan fungsi sistem informasi manajemen pada organisasi bisnis dalam perekonomian terbagi menjadi 3, yaitu 1. Mendukung operasi bisnis. Mulai dari akuntansi sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan, sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan bisnis sehari-hari. Ketika tanggapan atau respon yang cepat menjadi penting, maka kemauan sistem informasi untuk dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi kritis atau penting. 2. Mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi dapat mengkombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik. Informasi yang sama dapat membantu para manajer mengidentifikasikan kecenderungan dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat,
dan lebih bermakna. 3. Mendukung keunggulan strategis. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dapat diciptakan keunggulan bersaingan di pasar. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Endah Kusuma Wardani. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Kak Dea Febrika. Silahkan, Kak. Maaf, Kak Dea, belum ada suaranya. Maaf, maaf. Eh, di sini saya perkenalkan, saya Devi Brika. Di sini saya akan membacakan cara mengembangkan sistem informasi. Satu, yaitu insourcing, merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan memanfaatkan spesialis yang ada dalam perusahaan tersebut. 2. Prototyping merupakan suatu pendekatan yang membuat suatu model yang memperlihatkan fitur-fitur suatu produk, layanan, atau sistem usulan. 3. Pemakaian paket perangkat lunak. 4. Self-sourcing merupakan suatu model pengembangan dan dukungan sistem teknologi informasi yang dilakukan oleh para pekerja pada suatu area fungsional. 5. Outsourcing, pelimpahan suatu proses bisnis kepada pihak di luar organisasi yang dianggap mahir di bidang tersebut. Next. Pemecahan masalah pada sistem informasi manajemen. 1. Aktivitas intelijen. Aktivitas intelijen yaitu di mana mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. 2. Aktivitas perancangan. Menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. 3. Aktivitas pemilihan. Memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. 4. Aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Next. Solusi dalam usaha pemecahan masalah. 1. Analisis. 2. Penilaian. 3. Tawar-menawar. 4. Menerapkan solusi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Dea Febrika. Jadi presentasi ini sudah selesai ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada beberapa pemicu yang mempengaruhi pengembangan suatu sistem informasi, baik dari dalam maupun luar. Penyebabnya yakni teknologi luar dan dalam, beserta upaya luar dan dalam. Upaya luar berkaitan dengan nasabah, perangkat hukum, perusahaan, perseroan, dan pasar. Sedangkan dalam perangkat luar meliputi proses SDM sekaligus suatu tradisi dan perseroan struktur. Mengenai teknologi luar, yakni teknologi wawasan yang berkembang dalam suatu zona luar suatu perusahaan. Dan teknologi dalam meliputi perangkat lunak, aplikasi, perangkat keras, dan infrastruktur. Jadi, itu saja kesimpulannya. Saya stop share screen ini. Jadi, untuk tugas presentasi ini sudah selesai. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun kurang lancar karena kami adalah mahasiswa yang masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih untuk Kak Endah
dan Kak Dea. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.